Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, untuk kali ini kami akan mengenalkan server atau topologi tepatnya tentang kabel TV plus dengan internet. Serta kami akan mengupas sedikit tentang topologi di jaringannya serta manajemen split rasionya. Jadi lengkap untuk kali ini, paketnya agak lengkap ya sahabat global. Kami akan mulai dengan servernya dulu. Jadi di sini kami akan buatkan diagramnya agar sahabat global lebih paham bagaimana cara menggunakannya di server sampai dengan di jaringan manajemen split rasionya. Oke, kita lihat sahabat global. Di sini kita sudah coba untuk memberikan diagramnya. Mungkin sahabat global bisa lihat. Nah, sahabat global bisa lihat di sini. Ini adalah parabola, ya. Jadi di sini kita akan berbicara bagaimana kita melihat diagram server TV kabel plus dengan internet. Pertama kali sahabat global harus memulai dari parabola dulu. Dari output parabola ini masuk ke transmodulator. Apa itu transmodulator? Transmodulator ini adalah alat yang bisa menginput semua channel dari input LNB, kemudian digabungkan. Biasanya dalam transmodulator ini ada beberapa QAM. Ada yang 4 QAM, ada 8, ada 16 QAM. Itu adalah kapasitas. Ya, kapasitas berapa banyak dia bisa menampung channel yang ada. Channel ini ada size-nya, biasa kami sebut bitrate. Nah, dari anggaplah ini 4 QAM. 4 QAM berarti ada 4 port input LNB. Setelah semua channel sudah diinput ke 4 port, maka channel-channel yang bisa kita input adalah channel FTA atau free to air. Lalu kita gabungkan dengan encoder. Kita turun di sini, kita gabungkan dengan encoder. Penggabungannya kita menggunakan splitter indoor 2W. Nah, satu outputnya masuk ke sini. Jadi masuk ke encoder. Kemudian encoder ini fungsinya untuk apa? Ini adalah menginput semua channel-channel pilihan atau channel-channel yang kita inginkan. Biasanya kita sebutnya premium, ya, channel-channel premium yang kita inginkan. Kemudian keduanya digabungkan antara transmodulator dan encoder, dan hasilnya nanti bisa didistribusikan ke STB. Kita teruskan dulu untuk studio TV cable. Dari tadi splitter indoor 2W, satu masuk di sini, yang satu menggabungkan untuk transmitter. Transmitter yang digunakan adalah transmitter 1550. Kenapa transmitter 1550? Karena yang support dengan EDETVA hanya transmitter 1550. Dia yang bisa membawa laser yang cukup besar. Kemudian setelah itu kita beralih ke server inet atau internetnya. Kita mulainya dari bawah ya, sahabat global, dari mikrotik. Mikrotik ini dari input mikrotik masuk ke dari output mikrotik masuk ke input OLT. Di sini kita menggunakan OLT C320. Sini ada uplink, ya, masuk kemari. Kemudian digabungkan antara OLT dengan EDETVA. Ya, dari setiap output dari SFP-nya ini kita gabungkan ke input WDM yang ada di EDETVA. Apa fungsi WDM? Fungsi WDM adalah menggabungkan antara lambda dari TV kabel 1550 dengan lambda OLT 1310 dan 1490. Nah, setelah digabungkan, tiap port ini akan keluar menuju jaringan. Nah, di sini kita lihat sahabat global yang kita gunakan ODP 16 port APC. Boleh digunakan UPC tergantung bagaimana jaringan yang mau sahabat global buat. Semuanya mau dibuatkan internet saja, berarti abaikan saja TV-nya. Kalau mau dibuat TV saja, berarti abaikan saja internetnya. Nah, kita teruskan. Dari ODP 16 port ini ada output APC. Untuk menggabungkan ke TV dan internet, maka kita pecahkan lagi di sini. Karena tadi kita sudah gabungkan di sini, di WDM-nya, antara lambda 1310 dan 1490 dari OLT dan 1550 dari TV. Kita gabungkan di sini, kemudian kita pecahkan lagi untuk input APC-nya, berarti masuknya nanti not passive VDM ini berfungsi untuk membagi.
ya, membagi kedua lambdanya, memisahkan atau menceraikan. Yang dari APC ini kita masukin ke output RF-nya masuk ke STB, kemudian yang UPC-nya turun ke ONU atau ke modem. Nah, dari STB ini hasilnya pasti di TV, sahabat global ya. Kurang lebih seperti itu untuk server internet yang digabungkan dengan TV. Nah, kita akan coba memahami lebih dalam bagaimana topologinya dari yang akan dijalankan di jaringan. Nanti kita akan kupas lebih dalam untuk OLT EPON maupun OLT GPON. Oke sahabat global, kita akan masuk ke topologi jaringan. Di sini kita akan coba membahas tentang topologi jaringan FTTH untuk OLT EPON. Jadi untuk OLT EPON ini berlaku mulai dari 2 port, 4 port, dan 8 port. Sama aja untuk topologi jaringannya. Di sini kami akan membahas salah satu core-nya. Nanti kami akan juga melampirkan yang di beberapa core. Namun kita akan membahas untuk garis lurus saja. Jaringan yang enggak lurus saja dengan 8 ODP. 8 ODP dengan bagaimana sih caranya menghitung split ratio dan bagaimana merangkainya dalam jaringan FTTH. Kita lihat sahabat bapak. Untuk menghitung ya, sebelum menghitung sahabat bapak harus mengerti dulu bagaimana merumuskannya dalam jaringan. Jadi harus mengenal dulu apa saja aksesoris yang mendukung dalam jaringan FTTH. Yang biasa digunakan tentunya ada pigtail. Sahabat global bisa lihat di sini ada keterangan ya. Di sini tertulis jelas ada loose pigtail, maksudnya adalah redaman dari pigtail. Itu kami bikin standar supaya sahabat global bisa mengerti bagaimana cara menghitungnya secara detail. 0,3 dBm. Kemudian loosey spacing atau redaman spacing kita bikin standar 0,1 dBm. Bila mendapatkan yang lebih kecil lebih baik. Begitu juga dengan pigtail, bila mendapatkan loosey yang lebih kecil tentunya lebih baik. Kemudian loosey cable, ini kami hitungnya per meter. Per meter kami bikin 0,00035 dBm. Jadi kalau hitungan per 100 meter tinggal dikali 100 meter. Kalau 200 meter tinggal dikali 200 meter. Jadi kita ambil satuan yang terkecil. Supaya detail dalam menghitungnya dan sahabat global benar-benar bisa memanajemen loosey dan manajemen rasionya itu tepat. Dan tidak sampai mubazir, laser dan bisa tentunya mendapatkan user atau klien yang lebih banyak dan ideal laser outputnya yang didapatkan. Kemudian untuk loosey splitter 8W yang biasanya di ODP itu minus 10 dB, minus 10 dBm. Lalu loosey adapternya 0,7 dBm. Nah, ini harus sahabat global keep dulu sebagai rumusan dalam proses berhitung di jaringan FTTH. Di sini sahabat global bisa lihat di topologi jaringan FTTH ini untuk 64 klien tiap portnya. Berarti satu port yang keluar dari SFP output laser itu untuk 64 klien. Ya, kita coba besarkan supaya lebih jelas. Kita fokus di topologinya. Untuk awal keluar dari OLT pasti yang hijau ini adalah pigtail. Jadi pigtail ini sudah tersambung dulu ke SFP, berarti output lasernya langsung masuknya ke pigtail. Dari pigtail ini otomatis akan disambung ke kabel backbone. Kabel backbone-nya sahabat global berapa core? Kita ambil satu core-nya, kemudian langsung di splicing. Jadi yang titik biru ini maksudnya splicing. Berarti tadi hitungannya dari OLT sudah ada pigtail, berarti ada loosey 0,3 dB sudah terpotong. Lalu kemudian ada titik splicing 0,1 dB. Jadi asumsinya bila dari OLT keluarnya plus 7, maka akan ada potongan minus 0,3 dB dari pigtail, kemudian ada lagi potongan 0,1 dB dari splicing. Untuk yang oranye ini maksudnya range distance atau jarak jangkauan. Nah, jarak jangkauan ini juga kita buat satu patokan supaya sahabat global lebih mudah. Ini bisa 50 meter sampai dengan 1 kilo. Nah, silakan sahabat global bisa membuat jaringan yang lurus seperti ini dengan range distance yang tadi saya informasikan, 50 sampai dengan 1 kilo.
Dari sini, semuanya kita bikin asumsinya lebih mudah saja. Anggaplah ini 100 meter. 100 meter berarti lossesnya dari kabel adalah 0,00035 dBm dikali 100. Itu lossesnya, harus dipotong lagi. Kemudian disambung lagi satu titik splicing, berkurang lagi lasernya 0,1 dB, lalu kemudian masuk ke splitter ratio. Nah, di splitter ratio ini ada 8% dan 92%. Jadi di titik splicing ini tadi menggabungkan antara kabel dengan splitter ratio. Langsung di splicing ya, jadi tidak menggunakan konektor-konektoran. Itu lebih irit lasernya. Nah, setelah di splicing, yang pasti dari 8/92 ini, hitungannya bagaimana? Kok harus turun ke sini? Turun ke sini masih ada lagi satu titik splicing. 0,1 dB, kemudian masuk ke splitter 8W, ini ODP ya. Masuk ke ODP, mendapatkan 8 port untuk 8 user internet tentunya. Ini minus lagi 10 dB. Nah, biasanya di sini ada adapter. Jadi biasanya ada potongan di adapter 0,7 dB. Nanti kita akan lebih rinci menghitung yang 92% per 8%. Ini kenapa kok 8%-nya ditaruh di sini dan 92%-nya kok ditarik lurus ke kanan. Kita coba berhitung dulu untuk bagaimana cara menghitung losses dari rasio 2W 8% per 92%. Kita lihat. Sahabat global, kita akan coba lebih dalam lagi ke bagaimana cara menghitung splitter ratio di jaringan FTTH. Jadi di sini kan kalau splitter ratio itu pasti digunakan 2W. Ada yang menggunakan 3W, 4W, ada, namun biasanya itu di jaringan-jaringan yang memang sangat bercabang. Nah, untuk jaringan yang standar, yang lumrah, yang biasa digunakan adalah rata-rata 2W. Di sini 2W kita akan hitung 2W 8/92 ya. 8/92. Kita akan hitung kenapa lossesnya di jaringan di lambda 1310 ada 11,2, 1490 ada 11,67 dan 1550 ada 11,11. Kita akan hitung apakah mendekati atau tidak. Bila mendekati, maka splitter yang Anda gunakan sangat akurat. Namun untuk membuktikannya Anda harus berhitung lagi. Apakah hasilnya sama atau tidak di OPM yang nanti Anda gunakan. Nah, kita akan coba sahabat global masuk di bagaimana cara menghitungnya. Ini rumusnya ya. Rumus menghitung losses pada splitter ratio. Sahabat global boleh menggunakan kalkulator tastik, download saja di Play Store, kalkulator tastik, atau menggunakan kalkulator yang sudah ada logaritmanya. Ini juga bisa digunakan. Ketik saja 10 logaritma, lalu buka kurung, rasionya dimasukkan. Rasionya tadi kalau 8%, kita harus kalikan, kita harus bagi dengan 100%. Hasilnya adalah, kalau 8 dibagi dengan 100% berarti 0,08. Lalu kemudian dikurangi, tutup kurung, lalu dikurangi 0,2. Apa sih 0,2 ini? 0,2 ini adalah ketetapan untuk memudahkan sahabat global dalam menghitung rasio di jaringan FTTH. Ketetapan dari mana? Dari global ya. Oke. Kemudian kita akan masuk lebih dalam ke cara menghitungnya. 8%, 10 logaritma, buka kurung. Tadi 8% karena dibagi 100 hasilnya 0,08%. 0,08%, oke. Di minus ketetapan 0,2. Kemudian hasilnya adalah 11,16. Kita lihat apakah betul hasilnya adalah 11,16 mendekati. Kita lihat di jaringan FTTH berarti kita bicara masalah jaringan internet. Lebih ke jaringan internet. Ya. 11,67. Sangat akurat, ya. Kemudian kita masuk lagi ke 92%. Bagaimana cara hitungnya? Sama. 10 logaritma buka kurung. Kalau 92% dibagi 100 maka hasilnya 0,92. Tutup kurung di minus 0,2, ketetapan hasilnya adalah 0,56. Kita lihat, 92% hasilnya 0,63. Sangat mendekati. Oke sahabat global, begitu cara berhitungnya. Kita lanjut ke jaringan. Bagaimana
mendetailkan itu sampai masuk ke ODP pertama. Nah, ODP berikutnya PR-nya sahabat global ya, diteruskan. Ini saya sudah memberikan ilmu yang cukup detail ya. Oke, kita lanjut. Sahabat global, penghitungannya tadi untuk split ratio sudah kita selesaikan. Sekarang kita beranjak kembali menghitung dari depan, mulai dari output laser yang keluar dari SFP sampai di ODP pertama. Nah, setelah itu tugas sahabat global untuk melanjutkan ke ODP berikutnya ya. Saya akan buat perhitungannya. Yang tadi saya sudah bilang sama sahabat global, untuk menghitungnya sahabat global harus paham betul bagaimana caranya memanajemen lusisnya, dan kita akan mendapatkan manajemen rasio yang sangat-sangat qualified dan tentunya sangat akurat. Ya, saya besarkan, kita masuk ke OLT. Kita buat saja asumsinya keluar dari OLT ini adalah plus 7. Ya, plus 7. Plus 7, kemudian ada satu potongan di pigtail. Itu adalah 0,3 dB. Berarti sahabat global sudah boleh menyiapkan kalkulator tastiknya atau kalkulator apa saja yang ada logaritmanya. Dari plus 7 kita minus 0,3 dB. Kemudian kita minus lagi satu titik spacing 0,1 dB. Kemudian kalau kita bikin jarak antar jaringan untuk kabel satu core-nya, anggaplah kita bikin ini 100 meter. Berarti lusis kabelnya 0,0035 dBm per meter dikali 100. Berarti kita harus minus lagi 0,0035. Setelah kabel otomatis masuk lagi satu lagi titik spacing. Kita minus lagi 0,1. Kemudian kita masuk ke split ratio. Tadi sudah didapatkan ya berapa lusis atau redamannya. Itu adalah 11,16. Kita minus lagi 11,16 dB. Lalu turun ke satu titik spacing. Kita mulai memasuki ke ODP pertama. Ini kita minus lagi 0,1. Lalu kita masuk ke splitter 8W. Splitter 8W itu lusisnya adalah 10 dB. Kita minus lagi 10 dB. Sahabat global ingat masih ada lagi satu pigtail 0,3 dB. Kemudian adapter 0,7 dB. Nah, setelah dikurangi hasilnya adalah 15 minus 15,7635. Itu sangat ideal. Ya. Ini untuk melanjutkan ke jaringan berikutnya, maka menggunakan rasio yang 92%, sahabat global. Ini akan dilanjutkan, kemudian berikutnya ada rasio 90/10, 88/12, 85/15, 78/22%, 70/30, sampai 52/48%. Ini untuk jaringan yang lurus. Bila jaringannya sahabat global bercabang-cabang, maka topologinya berbeda, tidak seperti ini. Ya, kenapa kita buat seperti ini? Agar sahabat global memudahkan sahabat global dalam manajemen lusis dan rasio. Jadi tidak sampai keteteran laser di belakangnya. Maka jaringan FTTH itu adalah jaringan yang direncanakan, yang harus sudah ada diagramnya sebelum membuat jaringan FTTH. Oke sahabat global, untuk topologi jaringan FTTH 64 klien atau user, untuk OLTE pun saya cukupkan. Ini akan berlanjut ke core yang kedua, core yang ketiga, core yang keempat, seperti ini. Bisa digunakan bila memang jaringannya lurus. Ya. Kemudian sahabat global kita akan menghitung untuk topologi GPON. Ya, GPON dengan satu portnya itu 128 klien atau 128 user. Ya, kita beranjak ke topologi GPON. Sahabat global, ini untuk topologi OLT GPON. Jadi ini berlaku untuk OLT GPON. Sekarang kan ada yang 4 port, ada yang 8, 16, dan 32 port. Topologi jaringan FTTH untuk OLT GPON itu kliennya bisa 128 klien atau 128 user per satu core. Jadi ini lebih besar ya, lebih besar untuk distribusinya ke user. Sehingga untuk sahabat global yang memiliki banyak klien, maka pilihannya tepatnya di OLT GPON karena satu core bisa untuk distribusi sampai 128 user atau 128 klien. Nah, kita akan kembali lagi menekankan bahwa sebelum kita memanajemen ini menjadi
jaringan yang ideal, output lasernya, maka sahabat global harus mengerti bagaimana memanajemen losses atau redaman dan memanajemen splitter rasionya. Nah, tadi untuk di depan, di awal saya sudah menjelaskan detail tentang losses atau redaman, dan saya juga menjelaskan bagaimana caranya menghitung rasio yang benar-benar akurat dari splitter rasio 2W. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana satu core ini dijalankan di ODP 16W untuk jaringan FTTH 128 klien di tiap portnya. Seperti hal yang sama yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa dari OLT sekarang kan banyak sekali, ada yang plus 7, ada yang plus 8 ya. Bahkan kalau di iPhone ada plus 9, maka ini penghitungannya sama, tidak ada perbedaannya. Namun kembali lagi penekanannya di bagaimana sahabat global memahami tentang manajemen losses dan rasio. Di sini nanti seperti biasa disambung dengan pigtail, kemudian kabel backbone-nya dibagi. Nanti pembagian kabel backbone ini akan saya jelaskan di topologi yang berikutnya. Kemudian di sini ada titik splicing, kemudian kabel satu core, silakan digunakan mulai dari 50 sampai dengan 1 kilo. Ini range distance-nya nggak ada masalah, atau jarak jangkauannya nggak ada masalah. Nah, kemudian pembagiannya di sini setelah di split ratio ini menggunakan ODP 16W. Kenapa 16W? Karena kalau sahabat global menggunakan ODP 8W itu sangat boros laser, dan sahabat global juga tidak bisa memaksimalkan ke custom klien dengan distribusi yang lebih banyak ya, mendapatkan klien yang lebih banyak. Ini rata-rata menggunakan 16W kalau untuk OLT keepon. Saya pikir cukup kalau untuk topologinya. Kita akan masuk ke topologi yang sudah dibagi ke beberapa core. Kita lihat. Untuk topologi jaringan FTTH 1 core OLT GPON di 8 ODP, jadi tetap menggunakan ODP 16W. Ini tetap dengan 128 klien yang tadi sudah saya jelaskan. Ini ada kami coba untuk sedikit mengulas supaya lebih memahami ya. Di sini ada core pertama, ada core kedua, dan ada core ketiga. Ini sama, manajemennya sama karena jaringannya hanya di garis lurus saja. Namun bila sahabat global nanti menemukan jaringan yang terpecah-pecah dan masih harus berbelok-belok dan lain-lain, maka sahabat global harus memiliki DNA jaringan terlebih dahulu. Ya, setelah DNA jaringannya sudah ada, baru bisa dipastikan berapa splitter, berapa persen yang digunakan di jaringan yang nanti digunakan atau didistribusikan ke pelanggan atau ke user. Nah, seperti itu kira-kira kita akan lanjut dengan pembahasan conclusion atau penutupannya, dan saya akan jelaskan tentang splitter ratio by global. Sahabat global, untuk splitter kami memang ada menyediakan beberapa tipe splitter ratio 2W. Jadi kami mulai dengan yang paling murah dulu. Kami buatkan splitter ratio 2W tanpa konektor. Ya, tapi dia 3 lambda. Jadi bisa handle 1310, 1490 untuk internet dan 1550 untuk TV. Kemudian untuk yang UPC biasa digunakan untuk internet. Ini karena cuma 2 lambda. Kami juga buatkan dengan begitu detail rasionya. Kemudian kami juga menyiapkan yang APC. Kalau APC ini juga 3 lambda. Dia bisa mengcover untuk internet dan TV cable. Nah, sahabat global, kita akan masuk di kesimpulan terakhir. Kesimpulan terakhir dari video yang kami review hari ini itu adalah bagaimana caranya sahabat global membangun satu jaringan FTTH, ya. Yang biasanya sahabat global selalu menggunakan OLT iPhone, GPON, atau mengcombine antara OLT dengan TV. Di sini ada EDETVA. Ini adalah alat yang memang dibutuhkan di server untuk mengcombine keduanya. Sudah saya jelaskan di awal video. Nah, di sini sahabat global, yang pertama yang harus disediakan adalah memiliki DNA jaringan. DNA jaringan yang benar-benar detail. Kenapa begitu? Karena laser ini harus dimanajemen. Nah, memanajemen laser ini harus dibangun dengan knowledge atau pengetahuan bagaimana caranya memanajemen losses dan memanajemen rasio. Manajemen losses tadi, sahabat global harus mengerti sekali bagaimana perhitungan aksesoris-aksesoris yang digunakan di dalam jaringan FTTH. Setelah itu, silakan action.
Jadi sangat mudah bila sudah mempunyai knowledge yang baik tentang jaringan FTTH. Kira-kira begitu dari kami. Insya Allah bermanfaat. Salam global, ora budal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.